Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain. Khususan ila rusulihi wa furihi wa nisbalihi ma lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tetap berpegang teguh sama rasa pesantren dan rasa lirboyonya. Ini sisi pesantren sama rasa lirboyonya biar enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Faslun utawi iku fasal walladzi utawi perkara. Hal sesuatu yung kang bisa batalaken apa alladzi bisa batalaken alwudu wudu iku sittatu asya'a ana 6 pira-pira perkara. Mas wiji mergo perkara kharaja kang metu apa metu minas sabila ini saking dalan loro, jalan depan sama jalan belakang maksudnya ya. Wa naumulan mergo turu oleh turu ala ghairi hayatil mutamakkini ing atase liyane kang netepi panggonane lungguh menetap itu. Wa zawalul akli lan mergo sebab ilange akal, oleh ilang akal bisa karin mergo sebab mendem mabuk au mauradin utawa mergo sakit. Walam surajuli lan mergo sebab oleh nyentuh wong lanang almar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya orang lain oleh nyentuh min ghairi hailin kelawan tanpa aling-aling. Berikutnya wa masu farjil adami lan mergo sebab nyenggol nyentuh kemaluane anak Adam oleh nyentuh bibatinil kafi kelawan nganggo jerone epe-epe. Wa masu halaqati duburihi lan mergo nyentuh bundrane dubure anak Adam tapi alal jadidi menurut ing atase kaul jadid. Kita jelaskan pakai yang ada di dalam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Jadi pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang menyebabkan wudu itu batal. Al-musammati aidun bi asbabil hadasi. Nah, nawaqidul wudu itu disebut juga asbabul hadas, sesuatu yang membuat hadas orang menjadi hadas itu. Walladzi yunqidu ayyubtilul wudu'a sittatu asya'a. Nah, hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 6. Ahaduha iku ma kharaja min ahadi sabila ini, yaitu disebabkan ada sesuatu hal yang keluar dari dua jalan, depan maupun belakang. Ail kubuli wa duburi, itu ya, jalan depan dan jalan belakang. Nah, keluar dari siapa? Min mutawadiin hayin wadihin, dari yang batal keluar sesuatu batal itu adalah buat orang yang sudah diwudui dan orang itu jelas-jelas hidup. Jadi orang itu jelas-jelas hidup. Berarti kalau dia sudah nggak hidup meskipun keluar sesuatu maka wudunya tidak batal. Seperti mayit misalnya, mayit sudah diwuduin, ternyata masih ada keluar dari kubulnya atau dari tuburnya, nggak perlu dimandiin lagi karena dia tidak hidup. Jadi yang batal itu yang hidup. Mu'tadan kanal khoriju kabaulin ghaitin au nadiron. Nah, yang keluar itu sesuatu yang biasa, yang memang biasa keluar seperti pipis atau au nadiron, atau yang keluar itu sesuatu yang agak aneh, yang enggak lazim. Apa misalnya? Kadamin wahason. Nah, seperti darah atau kerikil. Nah, ini enggak lazim, biasanya pakai alif lainah nih di kitab
maksudnya dicetakan yang lain pakai alif lainah. Berupa darah atau kerikil, batu lah. Najisan kahadhil amsilati, baik itu yang keluar itu najis seperti tadi pipis, nah itu darah tadi najis. Autohiron kadudin, atau yang sesuatu yang keluar itu suci, misalnya orang lagi punya sakit kremi, cacingan, nah cacingnya iseng keluar, maka wudunya juga batal, meskipun dia balik lagi, nanti dijelaskan di belakang lebih lanjut. Ilal mania al khorija bihtilamin min mutawadiin mumakkinin mak'adahu minal ardi. Kecuali yang keluar itu sperma dari orang yang tidur, yang udah wudu tidur kemudian dia mimpi. Nah, tidurnya itu duduk menetap, pantatnya nggak bergerak, itu pakai yang tadi, maka dia tidak batal minal ardi. Fala yang kudu wuduhu, maka kalau begitu, atau fala yungkidu al wudu, itu berarti yang tadi tidak membatalkan wudu. Jadi kalau keluar orang tidur dalam keadaan duduk itu, yang duduknya itu memakinin makadahu, dan dia keluar spernya, maka wudunya tidak batal. Wal muskilu innama yantaqidu wuduhu bil khariji min farjaihi jami'an. Kalau orang muskil bagaimana? Orang muskil itu orang yang kemaluannya ada dua, jadi kemaluan cewek punya, cowok punya, maka dia juga batal jika ada sesuatu yang keluar dari dua farjinya itu. Jadi orang muskil keluar dari mana, pokoknya ada keluar sesuatu berarti batal. Itu yang pertama. Wasani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Tadi tidur yang tidak, pantatnya tidak menetap lah, itu gampangnya. Wa fi ba'din nusakhil matni ziyadatan minal ardi bimak'adihi. Nah, itu di redaksi kitab lain begitu. Wal ardu laisat biqayyidin, maksudnya ardu itu enggak harus dia duduk di tanah, enggak. Kalaupun dia duduk di meja atau di kursi, asal duduknya itu tidak berubah pantatnya, maka walaupun dia tidur, wudunya tidak batal. Jadi ardu di situ enggak harus tanah, dia tidak menjadi batasan. Wa kharaja bil mutamakkini opo malau nama qaidan ghairu mutamakkinin. Kalau dia duduk yang tidak mutamakin tadi, pantatnya goyang bergerak. Jadi tidur duduk tapi kakinya misalnya selonjoran atau kakinya nangkring gitu misalnya. Au nama qaiman, atau dia tidur dalam keadaan berdiri. Au ala qafahu, tidur terlentang berarti ini. Ala qafahu itu. Walau mutamakinan, walaupun dia enggak bergerak, tapi kalau posisinya dia berdiri atau tidur terlentang, maka wudunya tetap batal. Kemudian yang berikutnya wasalisu zawalul akli. Yang berikutnya adalah kalau dia hilang akal. Ai al-ghalabatu alaihi, maksudnya akalnya hilang. Hilangnya bisa karin amarodin, au jununin, au ikmain, wa gharidhalika. Baik itu hilang akalnya itu karena mabuk, karena sakit, karena gila, ayan, atau yang lainnya. Pokoknya hilang akalnya, berarti nanti kalau dia sembuh, mau sholat harus wudu lagi. Jadi wudunya batal karena hilang akalnya. Kemudian yang berikutnya warabiul lamsur rajulil mar'ata al janabiyata ghairal mahrami walau maitatan. Nah, berikutnya lagi adalah yang keempat, kalau seorang laki-laki menyentuh kulitnya perempuan lain tanpa menggunakan hail, tidak ada alasnya.
walaupun yang disentuh itu mayit. Nah, tapi lagi-lagi tadi mayitnya tidak batal. Jadi mayitnya nggak perlu diwuduin lagi walau mayit ketan. Wal muradu birrajuli wal mar'ati iku dzakarun wa unsa. Maksudnya rajul mar'ah itu maksudnya laki-laki perempuan ya. Yang bagaimana balagha hatta syahwati urufan adalah perempuan yang yang sudah mencapai apa hatu syahwat itu ya sudah kelihatan cakep lah gitu. Jadi orang melihatnya itu udah cakep. Maka kalau kita sentuh wudhu kita batal. Wal muradu bil mahrami man haruman nikahuha li ajli nasabin aw rodoin aw musyaharatin. Nah, yang dimaksudkan mahram itu adalah orang yang mahram apa tadi wal muradu bil mahrami man haruman nikahuha li ajli nasabin aw rodoin aw musyaharatin. Nah, orang yang haram kita nikah itu adalah orang yang mahram itu maksudnya adalah orang yang tidak boleh kita nikah, baik itu dari jalur nasab karena nasab itu turunan, aurodoin atau karena susuan, atau karena musaharoh atau karena mertua karena sebab ada pernikahan. Misalnya tadi mamanya anaknya nggak boleh aurodoin berarti mama rodoan, nanti di belakang dijelasin lebih lanjut. Min ghairi hailin. Wa qalu min ghairi hailin yukhriju ma law kana hunaka hailun. Nah, karena yang dimaksud itu tanpa alas, maka kalau kita nyenggol pakai alas, wudu kita tidak batal. Falana kodo hinaidin. Jadi kalau kita pakai alas, kita pakai sapu tangan atau pakai sarung tangan gitu, kita nyenggol orang, maka tidak batal. Atau nyenggol bahunya atau badannya misalnya, tapi dia pakai baju, maka enggak batal. Wal khomisu wa huwa akhirun nawaqidi. Yang kelima, yang terakhir nih, masu farjil adami bibatinil kafi. Nah, jadi menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan, dalamnya telapak tangan. Min nafsihi wa ghairihi, baik itu kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Dzakaron au unsa, nah, kemaluan laki-laki atau perempuan sama. Sohiran akabiron, walaupun itu anak kecil sama. Hayan au maitan, nah, jadi orang yang itu udah mati atau masih hidup sama. Jadi kalau kita sentuh kemaluannya, wudu kita batal. Walafzul adami sakitun fi ba'din nusakhil matni. Nah, di kitab lain al-adami, lafaz adami itu tidak ada. Wa kadza qauluhu masu khalaqati duburihi. Nah, berikutnya itu tadi ya, menyentuh bundernya duburnya anak Adam. Yungkidu alal jadidi, alal qaulil jadidi. Nanti qaul jadid ini nanti dijelaskan di belakang ya. Jadi menurut qaul jadid itu membatalkan wudu kalau kita menyentuh dubur, anus ya, anus itu. Urutan anus itu kalau disentuh kita batal, tapi itu menurut qaul jadid. Walal qadimi la yungkidu opo masul halaqati. Kalau menurut qaul qadim tidak batal. Wal muradu biha maksudnya apa itu? Apa tadi? Halakoh itu apa sih? Wal muradu biha iku multaqal manfaati, maksudnya bulatan yang jalan terus anus itu. Wa bi batinil kafi opo arrohatu ma'a butunil asobi'i. Nah, telapak tangan ya berarti otomatis dalamnya jari-jari juga, bi butunil asobi'i termasuk. Wa kharaja bi batinil kafi opo zahiruhu wa khilfuhu wa ru'usul asobi'i. Nah, karena yang dimaksud dalam maka pinggir dan ujung jari itu tidak termasuk. Nah, jadi karena yang dimaksud itu dalamnya, dalam telapak tangan, maka luarnya, pinggirnya dan ujung jari itu tidak termasuk. Maksudnya kalau itu nyentuhnya pakai itu maka tidak batal. Wa ma bainahuma,
bainahuma itu maksudnya sela-sela jari itu, sela-sela jari. Fala naqadu bidzalika ai ba'da tahammulil yasiri, maksudnya jari di gini ini antara jari ini. Nah, itu kan yang ada di ngumpet di sana itu nggak termasuk. Yang kelihatan itu namanya butunil kafi. Oke, selanjutnya kita lihat apa yang bisa kita lihat di syarah berikutnya. Sana ada wahason. Wahason tadi kerikil atau batu ya. Batu keluar dari dubur kita atau jalan depan kita misalnya. Sawaun intakoda minan najasati aula, baik kerikil itu misalnya karena pipis yang menggumpal atau apalah yang enggak najis yang menggumpal gitu. Kaan ibtala'ahu, jadi ada pipis yang mungkal kalau najis itu. Aula, apa contohnya? Kaan ibtala'ahu tsumma kharaja min farji. Atau misalnya kemarin dia nelen kerikil keluar. Nah, ya sama itu. Sama-sama batal. Autohiron. Kita lihat autohiron. Autohiron apa maksudnya itu? Autohiron kadudin, saun khorojatuan, au karhan, au amdan, au sahwan, jafaan, au rutoban. Maksudnya baik itu apa ulatnya tadi ya, cacingnya tadi ya, cacingnya itu dikeluarkan secara paksa atau dia sendiri atau karena lupa, atau disengaja atau lupa, sama aja. Baik itu dia kering maupun basah. Infasola aula, maksudnya dia keluar lepas keluar atau keluar separuh tapi dia balik lagi, sama-sama batal. Misalnya yang tidak infasol, yang tidak lepas itu maksudnya kaan khoroja ra'sudu tadi wa adat, jadi baru keluar kepalanya begitu terus dia balik lagi. Nah, sama batal ya, karena sudah dianggap itu ada hal keluar dari farjaihi. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lihat lagi, qala Syekh Atiyah, innaman nama iman. Ini kata, ada pendapat lagi Syekh Atiyah, apa katanya? Innaman nama iman mutamakinan la yang takiduhu. Ada pendapat bahwa kalau orang berdiri, tidurnya berdiri dan dia tidak bergerak, tidak berubah posisinya, maka wudunya tidak batal. Fal ghayatu rojiatun akhir, yang terakhir doang, tapi ya yang terakhir tadi yang tidur berdiri doang. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lihat lagi adalah ini zawalul akli, air golabatu alaihi bisakarin, fahuwa imam minal ihma'i au minal jununi au mantana wala nakhodawain. Jadi misalnya orang enggak cuman tadi gila ayan tadi ya, tapi misalnya orang minum obat, jadi habis ke dokter terus minum obat. Nah, karena mungkin salah dosis atau apa, atau alergi obat begitu minum obat dia ngefly, hilang akalnya, kelenger, pingsan misalnya atau apalah gitu. Karena minum obat ya sama-sama batal wudunya. Jadi nanti kalau dia bangun mau sholat terus wudu lagi, seperti itu. Kemudian yang bisa kita lihat lagi berikutnya adalah ghairul mahrami. Al ajnabi itu ghairul mahrami fa takitu utukul minhuma ini kita lihat lagi. Al mar'atu warrabi'u tadi ya, warrabi'u ini. Warrabi'u lamsur rajuli bi basyaratihi al mar'ata al ajnabiyata, gitu kan. Jadi menyentuh kulit ai basyaratiha ghairul mahrami fa yantakidu wudu kulun minhuma, maka yang disentuh maupun yang menyentuh sama-sama batal. Jadi yang disentuh, misalnya kita udah wudu dipaksa disentuh, ya batal. Ma'aladatin au amdan au sahwan au karhan. Jadi dipaksa, lupa, sengaja atau tidak sengaja, dia nikmati sentuh atau enggak, ya sama-sama batal. Jadi yang menyentuh maupun yang disentuh batal. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lihat, walau kana rajulu karhan, au mamsukan au kana mar'atu maitatan,
Jadi kalau mayit bagaimana? Kayak mayit. Jadi mentuh mayit tetap batal tadi kan. Walakin la yang tak itu dul mayiti, akan tapi mayitnya nggak perlu diwuduin kembali. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lihat lagi, wal muradu bil mahromi. Apa itu maksudnya mahrom di sana? Wal muradu bil mahromi man haruma nikahuha. Nah, itu orang yang tidak boleh kita nikah. Tapi ai alat dawami bisa babin mubahin. Jadi haram untuk haram dinikahi untuk selamanya. Untuk selamanya itu ya selamanya. Berbeda kalau tidak selamanya nanti di belakang. Disebabkan karena sesuatu yang mubah. Disebabkan karena sesuatu yang mubah. Yang diperbolehkan sebabnya itu. Ai li ajli nasabin. Ai korobatin. Maksudnya kerabat. Karena dia itu kerabat. Satu darah. Kama fil ummi wal binti wal ukhti. Maksudnya yang nggak boleh itu seperti maknya. Berarti maknya itu neneknya, nenek-neneknya. Terus ke atas. Wal binti, anak. Anak, nggak boleh. Saudara, nggak boleh. Anaknya, apa ini? Wal binti, anak ya. Anak perempuan. Ukhti, saudara perempuan. Nggak boleh itu. Jadi ibu, berarti ke atas juga sama. Berikutnya, aurodoin kal ummi minar rodoi. Jadi mama yang menyusui kita itu nggak boleh dinikah. Berarti itu kita nyentuhnya nggak batal. Wal ukhti minhu, dan juga saudara sesusuan. Jadi misalnya kita nyusu siapa, kemudian pas kebetulan ibu yang kita susu itu punya anak perempuan, nyusu bareng-bareng. Nah itu nanti jadi saudara sesusu. Nah itu tidak batal juga. Au musoharotin, atau karena sebab mertua. Jadi karena ada hubungan pernikahan. Irtibatun yusbihu al korobata. Ini kan karena pernikahan itu menjadi kerabat seperti hubungan yang menyebabkan orang jadi seperti kerabat. Kama fi ummi zaujati, mamanya istri kita nggak boleh. Wa bintiha, jadi misalnya istri kita punya anak dari suami terdahulu misalnya. Jadi seseorang punya istri, tapi istrinya sudah punya anak dari orang lain, maka anaknya juga nggak batal. Fakhoroja bikoliman haruman nikahwa min. Fakhoroja bikolihi man haruma nikahuha, apa man layak harum nikahuha, kalau ajnabiyati lah, kalau orang lain ya batal. Wa biqaulina ladawami apa ukhtu zaujati, ya tadi yang enggak haram dinikah selamanya. Saudara perempuan itu kan. Tapi kalau saudara istri kita, nah itu tetap batal karena dia haram tidak nikahnya itu tidak selamanya. Karena misalnya seseorang punya istrinya meninggal. Nah, istrinya punya adik, nah dia bisa turun ranjang, atau istrinya punya kakak, bisa naik ranjang, bisa nikahin kakaknya. Wa amatiha, atau bibinya. Nah, bibinya itu nggak boleh nikahi selama istrinya itu masih hidup atau masih statusnya masih istrinya. Kalau sudah tidak istrinya ya boleh, misalnya cerai, kemudian ngelihat bibinya lebih cantik lah, cantik boleh, tapi dengan syarat istrinya harus dicerai terlebih dahulu. Wa khalatiha, bibi dari amah sama bibi. Kalau amah itu bibi dari bapak, kalau bibi dari ibu. Fa innahunna yukbidna al-wudu'a. Semuanya itu membatalkan wudu karena dia haram nikahnya tidak selamanya. Wa qaulina bi bisababin mubahin apa bintul mar'ati al-mautu'ati bisyubhatin. Berbeda kalau yang disentuh itu anaknya bintul mar'ati al mautuati bisyubhatin. Jadi misalnya karena ada saudara kembar yang nggak bisa bedain mana istrinya mana ininya, kemudian dia misalnya dia wati sama satunya, sama kembarannya. Nah maka itu tetap wakolina bisa itu tetap membatalkan karena sebabnya itu tidak mubah karena wati subhat tadi. Jadi walaupun
Kalau sebabnya itu wati syubhat, dia tetap batal. Wa umiha, dan maknya yang mau tuah itu. Fa inahuma yun taku yung kodoni yuf'alani yung kodoni alwudu'a wa in haruma nikahuha. Jadi kalau disebabkan karena wati syubhat, jadi kalau dikarenakan disebabkan karena wati syubhat tadi, maka tetap membatalkan walaupun dia tidak boleh dinikah. Jadi misalnya tadi karena nggak bisa bedain, atau karena gelap, atau karena apa, sehingga dia mati wati salah orang, salah kamar lah gitu ya, maka anaknya, emaknya itu tetap membatalkan walaupun tidak bisa dinikah. Kemudian yang berikutnya lagi, terakhir fala naqadu kitan walau kathural wasahu. Nih hailun ya, hail walau rokikon biman il lamsi fala naqdu kinadin. Nah ini sekarang ini, walau kathurul wasahu alal basyarati fa in kana minal air irki iku nak iku nukido lamsuhu li'anahu kal juz'i minal badani. Jadi kalau ada hail tadi, tapi ini hailnya berupa misalnya kotoran dari keringat saking tebelnya gitu, yang ngumpul keringatnya saking tebelnya, maka itu kalau disenggol tetap batal karena dia berasal dari keringat, itu dianggap anggota badannya. Wa in kana min hubarin fala, atau karena penuh lumpur, misalnya habis dari sawah penuh lumpur, atau ya lumpur lah, gampangnya itu lumpur lah itu, maka kita senggol tidak membatalkan wudu. Dah cukup. Faslun fi mujibil ghusli wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.